Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Anugralia. Di sini kita akan belajar mengenai teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Nah, apa saja sebenarnya yang akan kita pelajari? Mari kita lihat. Yang pertama adalah sebelum kita masuk mengenai pengertian jadi jaringan WAN, kita terlebih dahulu harus mengerti definisi jadi jaringan komputer. Karena WAN itu ya termasuk jaringan komputer seperti itu. Definisinya apa? Bisa dibaca ya di sini. Namun secara singkatnya, jaringan komputer itu intinya terdiri dari lebih dari lebih dari satu maksudnya. Dua atau lebih komputer dan saling terhubung sehingga bisa saling bertukar data, saling berkomunikasi seperti itu. Kalau misalkan hanya satu komputer, namanya bukan jaringan ya, itu personal gitu. Oke. Selanjutnya adalah jenis jaringan komputer. Itu berdasarkan jangkauan geografisnya ini ya. Jadi wilayah cakupannya ada 4. Yang pertama LAN atau Local Area Network. Itu wilayahnya sempit, jangkauannya sempit, tidak lebih dari 1 km atau 100 meter pada satu gedung, kantor, atau sekolah. Jadi kalau misalkan teman-teman satu sekolahan itu masih jaringan LAN gitu ya. Tapi kalau dari sekolah satu ke sekolah lain itu sudah bukan. Nah, yang kedua adalah jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Cakupan wilayahnya lumayan luas, 10-50 km antar gedung pada suatu kota. Nah, mungkin bisa diartikan juga bahwa jaringan MAN ini sebenarnya adalah kumpulan dari jaringan LAN. Misalkan dari satu gedung dengan gedung lainnya. Satu gedung ini namanya jaringan LAN, kemudian ada gedung satu jaringan LAN juga digabungkan menjadi jaringan MAN, seperti itu. Yang ketiga adalah jaringan WAN atau Wide Area Network. Cakupan wilayahnya luas, antar kota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua. Nah, ini juga bisa diartikan bahwa jaringan WAN ini adalah gabungan dari jaringan MAN yang saling berhubungan gitu. Misalkan dari jaringan MAN di kota A, kemudian ke kota B, dihubungkan menjadi jaringan WAN atau Wide Area Network. Nah, untuk kelas 11 ini kita akan belajar mengenai jaringan WAN. Selanjutnya adalah jaringan internet. Nah, jaringan internet itu jaringan yang sangat besar, paling besar dan tidak terbatas ya. Jangkauannya sangat luas bahkan sampai ke seluruh dunia. Selanjutnya adalah definisi jaringan berbasis luas atau WAN. Apa sebenarnya? Intinya jaringan berbasis luas itu ya jaringan yang cakupan wilayahnya itu sangat luas gitu. Ya seperti itu. Nama lainnya itu WAN, Wide Area Network. Selanjutnya adalah karakteristik jaringannya WAN. Itu ada apa saja? Yang pertama adalah terhubung ke perangkat dengan area geografis yang luas. Jadi area geografisnya luas atau cakupan wilayahnya luas, kemudian menggunakan jalur layanan umum. Selanjutnya menggunakan koneksi serial untuk mengakses bandwidth di area geografis tersebut. Beroperasi pada layar fisik dan layar data link pada OSI. Maksudnya adalah mungkin teman-teman yang sudah belajar mengenai OSI layer itu tahu bahwa pada layer pertama itu ada namanya physical layer atau layer fisik dan ada namanya data link layer atau layer data link. Nah, jaringan WAN ini bekerja pada layer fisik dan layer data link. Selanjutnya adalah melakukan pertukaran paket data dan frame di antara router dan switch. Jadi dalam jaringan WAN ini terdapat pertukaran paket di dalam router dan switch. Selanjutnya adalah koneksi jaringan WAN, itu ada list line, circuit switch, dan packet switch. Apa sebenarnya nih koneksi jaringan ini? Yang pertama mengenai list line. List line ini juga disebut juga dengan jaringan khusus karena hanya untuk satu pelanggan saja. Jadi misalkan di sini ada satu jaringan pusat, di sini ada pelanggannya, maka jaringannya dari jaringan pusatnya langsung ke pelanggan saja gitu. Maka dari itu koneksinya sangat cepat dan real time atau pada saat itu juga gitu. Karakteristiknya apa? Yang pertama adalah menggunakan sambungan khusus point to point, maksudnya dari satu pusat ke satu pelanggan. Ya tadi point to point itu sebenarnya nama lain dari list line to point to point. Kemudian koneksi permanen. Nah, biayanya tinggi karena ya tadi gitu, karena jaringannya satu jaringan untuk hanya satu pelanggan saja. Mungkin ini untuk kebutuhan yang besar ya, sehingga membutuhkan koneksi yang cepat gitu. Jadi biayanya menjadi tinggi. Lain disewa dari penyedia layanan WAN. Jadi disewa langsung nih jadi penyedia layanan WAN atau Wide Area Network. Selanjutnya adalah koneksi terpisah masing-masing titik. Ini mungkin yang menjadikan list line ini cepat gitu dan mungkin tidak ada kemungkinan collision atau tabrakan dikarenakan
koneksinya itu terpisah masing-masing titik. Jadi satu titik di sini tidak terhubung antara titik satu dengan titik lainnya, seperti itu. Yang kedua adalah circuit switch. Ini hanya memberikan koneksi ketika pengguna ingin melakukan komunikasi saja. Maksudnya ketika kita tidak melakukan komunikasi, maka dengan mode jaringan circuit switch ini, jaringan tidak memberikan koneksi gitu. Jadi koneksinya seperti terputus ketika tidak digunakan, seperti itu. Bekerja dua arah, dial in dan dial out. Biaya jaringan ini lebih murah, ya jelas, karena ketika tidak digunakan kan kita tidak perlu membayar, tidak ada koneksi. Nah, ketika digunakanlah baru kita membutuhkan koneksi, sehingga ini biayanya menjadi lebih murah. Namun ada kemungkinan blocking, ini mungkin kekurangannya ya. Jadi ada kemungkinan diblok, misalkan terlalu lama tidak dipakai, bisa disinyalir bahwa si pelanggan sudah tidak aktif atau tidak menggunakan jaringannya lagi, maka ada kemungkinan di blocking. Menggunakan switch virtual circuit atau CVC, jalur khusus transmisi selama komunikasi berjalan. Ini jadi menggunakannya jalur khusus ya. Selanjutnya adalah packet switch. Packet switch adalah pembagian bandwidth kepada beberapa pelanggan, multiplexing. Contohnya 1:10, satu jalur untuk 10 pelanggan. Kalau packet switch ini sebenarnya hampir sama ya dengan list line. Cuma kalau list line itu kan satu pelanggan untuk satu jaringan pusat untuk satu pelanggan. Untuk yang packet switch ini, satu jaringan ini untuk 10. Jadi patungan lah ya ini. Biayanya lebih hemat jelas, karena kan satu jaringan ini dibagi untuk 10 orang, tapi koneksinya lebih cepat. Makanya sebenarnya packet switch ini adalah alternatif jika kita menginginkan jaringan koneksi yang cepat, tetapi tidak mau mengeluarkan biaya yang terlalu mahal untuk list line. Jadi ini lebih alternatifnya gitu kan. Jenis koneksi permanen virtual circuit, ini juga koneksinya permanen. Karakteristiknya data dipecah ke dalam paket tersebar bebas. Di sisi penerima, paket dikumpulkan ulang pada urutan yang tepat, koneksi selalu on, tidak ada dial up. Nah, mungkin sebenarnya kekurangannya ada di sini nih. Di sisi penerima, paket dikumpulkan ulang pada urutan yang tepat. Jadi untuk paket switch saya rasa mungkin ada kemungkinan terjadi collision atau tabrakan, karena di sini paketnya tersebar bebas. Bedanya dengan list line, kalau list line itu kan benar-benar hanya satu titik untuk satu titik gitu kan, point to point. Tapi kalau paket switch ini jadi menyebar gitu. Jadi ada kemungkinan collision atau tabrakan. Selanjutnya adalah komponen jaringan WAN. Pertama ada repeater, itu untuk memperkuat sinyal, bekerja pada layar fisik OSI, di OSI layer maksudnya. Tadi ya, kalau misalkan kalian belajar OSI layer, itu layar fisik adalah di layer pertama, physical layer, biasanya pada topologi bus. Nah, repeater ini mungkin kalau teman-teman biasa lihat menyebutnya dengan access point. Access point itu sebenarnya bisa digunakan untuk repeater gitu. Misalkan jaringan pusat internet atau wifi itu ada di satu gedung di satu ruangan, misalkan di satu ruangan yang jangkauannya jauh untuk ke ruangan lain, maka agar jaringan internetnya sampai ke ruangan lain, maka digunakan repeater, sehingga sinyal dari access point, dari modem yang pusatnya ini nanti akan di-repeat, diperkuat, dilanjutkan oleh si repeater ini, sehingga bisa dipancarkan di ruangan yang wilayahnya jauh, tempatnya jauh dari jaringan yang pusat gitu. Kemudian yang kedua adalah hub, untuk memperkuat sinyal juga, tapi memiliki port. Pada mode komunikasi half duplex, biasanya pada topologi star. Nah, kalau hub ini sama untuk memperkuat sinyal, tapi dia memiliki port. Nah, kalau repeater sebenarnya dengan hub hampir sama ya. Cuma bedanya ini, kalau misalkan repeater biasanya digunakan pada topologi bus, sedangkan hub digunakan pada topologi star, seperti itu. Mungkin teman-teman juga sudah belajar mengenai topologi, silakan baca-baca lagi ya mengenai topologi. Selanjutnya adalah bridge. Membagi jaringan menjadi dua segmen, bekerja pada layar data link, mampu mengenali MAC address. Jadi kalau yang ini fungsinya sudah lebih handal ya daripada hub, karena dia bisa membagi jaringan jadi dua segmen. Bekerjanya juga pada layar 2, layar OSI itu data link, kemudian mampu mengenali MAC address, atau dia sudah bisa membaca alamat gitu, membaca alamat MAC-nya. Yang kemudian adalah switch, hampir sama dengan bridge, memiliki port,
bekerja pada layar data link, sama setiap port memiliki collision domain. Nah, collision domain itu apa sih? Pencegah supaya tidak tabrakan. Jadi kalau tadi kita bicara hub ini hanya untuk memperkuat sinyal, memiliki port tapi hanya untuk memperkuat sinyal, hub ini sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan, maksudnya untuk membagi jaringan supaya tersebar sama atau mencegah adanya collision. Nah, tapi kalau switch ini sudah ada collision domain atau dia mencegah lah adanya tabrakan data. Jadi sudah bisa mengelola dan membagi jaringan supaya sama rata. Seperti itu. Yang kelima adalah NIC atau LAN card, adalah kartu jaringan untuk jembatan dari jaringan ke komputer. Tahu ya, untuk NIC atau LAN card untuk satu PC sehingga terhubung dengan PC lain. Jadi LAN card itu terpasang pada PC. Ada LAN card yang nempel ya, onboard dan offboard. Maksudnya ada yang dari motherboardnya, atau kita bisa juga menambah jika kita membutuhkan lebih dari 1 atau 2 port, kita bisa menambah NIC ini gitu. Kemudian router untuk meneruskan paket data berdasarkan alamat logika, misal IP bekerja pada layar network pada OSI, banyak digunakan untuk jaringan WAN. Nah, kalau misalkan router ini, jadi dia meneruskan paket datanya itu berdasarkan alamat IP. Kan setiap komputer mempunyai IP ya. Nah, router ini juga bisa membaca tuh alamat IP-nya. Jadi mengirimkan datanya sesuai dengan alamat IP. Selanjutnya adalah standarisasi WAN. Standarisasi WAN itu apa sih sebenarnya? Nah, WAN itu sebenarnya lebih fokus pada layer fisik dan data link. Dari tadi kita baca bahwa beberapa perangkat dan modenya itu ada pada layer fisik atau physical layer 1 pada OSI dan layer 2 yaitu data link. Organisasi yang mengatur standarisasi WAN pertama ITU-T, International Telecommunication Union, terus ISO, International Organization for Standardization, AITV, Internet Engineering Task Force, terus ada Electronic Industries Association, Telecommunication Industries Association. Ya, bisa dibaca ya di sini. Kemudian metode enkapsulasi. Apa sebenarnya metode enkapsulasi? Dan kenapa kita bahas pada kesempatan kali ini? Karena metode enkapsulasi adalah proses penambahan header dan trailer atau melakukan pemaketan sebuah data. Jadi kalau misalkan diibaratkan kita mau ngirim sebuah paket atau surat, kita itu menambahkan header atau alamatnya gitu, alamat atau keterangan lain yang memudahkan si kurir itu untuk mengirimkan paket yang kita akan kirimkan gitu. Nah, pada WAN juga sama, ada metode enkapsulasi, yaitu kita menambahkan header dan trailer ya, seperti alamat dan keterangan gitu kan. Enkapsulasi bekerja pada layar data link. Nah, data link lagi tadi berapa? Data link layer kedua pada OSI yang mengendalikan fungsi berikut. 1. Pengecekan error dan melakukan koreksi. Pembentukan link atau hubungan, komposisi frame file dan mengontrol aliran point to point. Jadi ini fungsinya dari si enkapsulasi tadi. Kenapa? Kan lebih tepatnya mungkin kalau lebih disederhanakan supaya tidak salah alamat seperti itu. Karena kan di dalam jaringan itu kita tidak tahu ya bagaimana sih proses pengirimannya. Jadi dengan menambahkan header dan trailer supaya tidak terjadi collision juga gitu. Selanjutnya adalah teknologi enkapsulasi. Yang pertama adalah protokol HDLC, High Level Data Link Control. Ini dibuat oleh Cisco. Jadi sebenarnya untuk protokol HDLC ini hanya biasanya dipakai untuk router Cisco saja nih. Untuk router Cisco. Protokol ini menangani transfer data di mode full duplex serta fungsi manajemen link. Operasi HDLC terdiri dari ISU atau ISU pada 2 stasiun. Nah, ini bisa dibaca ya, inisialisasi HDLC-nya menggunakan perintah set mode, yaitu memberikan bahwa ini set modenya ya. Jadi pada saat HDLC ini mau digunakan, set modenya itu 1 memberikan tanda bahwa inisialisasi diajukan atau mengajukan permintaan. Selanjutnya menentukan salah satu dari 3 model yang diminta. Jadi diberi 3 model. Ini nih modelnya 1, 2, 3. Kamu pilih yang mana gitu.
Kemudian yang ketiga menentukan nomor 3 atau 7 bit yang digunakan. Jadi yang ketiga itu habis dikasih, tadi kan minta nih mengajukan, dikasih pilihan, baru dia memilih antara 3 atau 7 bit. Nah, jika diterima maka ditransmisikan frame acknowledgement atau UA. Jika ditolak maka ditransmisikan frame disconnect mode atau DM gitu. Jadi kalau misalkan berhasil UA, kalau ditolak DM. Kalau ditolak bukan DM ya, DM, disconnect mode. Selanjutnya adalah teknologi enkapsulasi. Masih teknologi enkapsulasi, yaitu P3 atau point to point protocol. Jadi PPP lah ya bacanya. P3 banyak digunakan karena mendukung banyak protokol. Fitur protokol itu sebenarnya apa sih? Dari tadi kita menyebutkan protokol. Protokol itu sebenarnya langkah-langkah atau prosedur. Jadi untuk mengirimkan sebuah paket data dari langkah dari A ke B itu membutuhkan langkah-langkah. Nah, disebutnya dengan protokol atau prosedur. Fitur kunci PPP beroperasi melalui DCE Data Communication Equipment dan DTA Data Terminal Equipment. Tidak ada batas kecepatan transmisi, keseimbangan beban melalui multilink, mendukung protokol IP, IPX, AppleTalk dan sebagainya. Jadi kalau tadi kita baca Hey DLC ini hanya untuk Cisco gitu, router Cisco, untuk PPP ini mendukung banyak sekali protokol IP, IPX dan AppleTalk. Dapat beroperasi pada dua mode, synchronous ataupun asynchronous dan ISDN. Jadi kalau si PPP ini lebih fleksibel ya, mendukung beberapa protokol jaringan. Selanjutnya adalah field pada frame P3 itu ada flag mengidentifikasi awal atau akhir dari konsistensi frame. Ini binernya, address-nya atau alamat berisi alamat broadcast standar. Control, ada protokol, data dan FCS. Selanjutnya adalah ada dua subprotokol P3 itu ada link control protocol. Subprotokol itu maksudnya struktur kedua, prosedur yang kedua atau langkah-langkah yang di bawahnya gitu. Jadi link control protocol untuk membangun jaluran point to point ada 3 frame, membangun jalur, transmisi jalur dan pemeliharaan jalur. Yang kedua, network control protocol untuk mengkonfigurasi protokol layer network. Link itu untuk membangun jalur, transmisi jalur dan pemilihan jalur. Untuk NCP itu untuk konfigurasi protokol di layer network. Untuk fase komunikasinya ada 3. Yang pertama tuh membuka link untuk sesi saling tukar gitu, membuka link, kemudian membentuk opsi autentikasi, setuju dengan protokol. Sebenarnya hampir sama seperti yang tadi, bahwa pertama itu akan membuka link dulu atau pengajuan gitu. Kemudian yang kedua ada opsi, ada pilihan gitu. Selanjutnya yang ketiga memilih satu di antara beberapa opsi itu. Perbedaannya, nah ini kan ada ya, membentuk opsi autentikasi atau pilihan autentikasi menggunakan PAP atau CHAP, PIP atau CHIP. Perbedaannya apa? Yang pertama PAP aja kita bacanya ya, menyediakan metode sederhana untuk meremote node dan identifikasi pembangunan melalui two-way handshake. Jadi kalau si PAP ini dia fungsinya untuk meremote ya, meremote node. Nah, kalau yang CHAP ini digunakan pada startup jalur dan secara periodik diversifikasi menggunakan three-way handshake. Ini bedanya nih, ini menggunakan two-way handshake, kalau ini menggunakan three-way handshake. Selanjutnya adalah protokol X25. Untuk protokol X25 ini mengidentifikasi bagaimana komputer pada jaringan publik di beda platform bisa komunikasi. Jadi kalau misalkan ada 2 jaringan, ini jaringan jenis A dan ini jaringan jenis B yang berbeda jenis gitu, jaringan publik beda jenis, itu bisa saling berkomunikasi. Padahal dia beda platform gitu. Menggunakan basis teknologi internet untuk komunikasi. Mungkin kalau protokol X25 ini sudah lebih maju karena dia sudah menggunakan basis internet ya untuk komunikasi gitu. Dan ada 3 protokol pada implementasi X25
Pertama ada Packet Layer Protocol atau PLP, Link Access Procedure Balance atau LAPB, standar elektronik dari interface layer fisik. Ini protokolnya yang untuk mengimplementasikan X25 atau bisa disebut juga dengan subprotokol atau protokol di bawahnya, prosedur yang di bawahnya. Selanjutnya adalah Asynchronous Transfer Mode atau ATM, digunakan secara publik seperti halnya internet. Ini sudah hampir seperti yang X25 itu ya. ATM menggunakan paket data berukuran tertentu disebut sel. Keuntungan menggunakan ATM itu apa saja? Pertama, arsitektur jaringannya lebih sederhana, kinerja dan keandalan jaringan yang meningkat, waktu pengaturan koneksi lebih pendek, dan waktu pengolahan berkurang, layanan jaringan yang tinggi. Jadi kalau untuk ini sebenarnya sudah lebih maju ya. Maksudnya mungkin ini juga banyak digunakan karena nih layanan jaringannya tuh tinggi. Selanjutnya adalah frame relay, membuat koneksi WAN dengan performa tinggi dan biayanya ekonomis. Jadi kalau ini mungkin alternatif juga karena performanya tinggi atau kecepatan si koneksi jaringannya tinggi tapi biayanya masih ekonomis, itu terjangkau atau murah seperti itu. Prinsip kerja frame relay itu seperti apa sih? Yang pertama adalah jika terjadi masalah yang menangani frame tersebut, maka frame tersebut akan dibuang. Nah, ketika terjadi permasalahan pada satu frame, maka frame-nya akan dibuang saja biar tidak menyebarkan masalah atau tidak menjadi gangguan untuk frame-frame yang lain seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membutuhkan laju kesalahan rendah atau low error rate agar mencapai hasil kinerja yang baik. Nah, kalau ini sangat pilihan juga ya, maksudnya karena laju kesalahannya rendah, jadi kemungkinan untuk terjadi kemacetan atau kerusakan pada jaringan pada saat pemaketan data itu rendah sekali gitu. Jadi kinerjanya baik dan biayanya ekonomis yang tadi. Koreksi kesalahan pada protokol lapisan lebih tinggi, tidak efektif karena terdapat delay waktu. Nah, koreksinya itu lebih tinggi, tidak efektif. Karena dia membutuhkan delay waktu, jadi pada saat koreksi kesalahan itu yang tadi mungkin kenapa dia laju kesalahannya rendah, sebenarnya nyambung ya dengan yang di atasnya. Laju kesalahannya rendah karena terdapat delay waktu, jadi pengoreksiannya karena dia waktunya lebih banyak, pada saat pengoreksian juga lebih teliti ibaratnya gitu, jadi untuk terjadi kesalahan lebih minim. Selanjutnya teknologi enkapsulasi lagi masih SDN dan BISDN, layanan antar suara, data, dan gambar diintegrasi dalam suatu jaringan. SDN dibuat oleh CC ITT Group tahun 1980 sampai 1984. Tujuan SDN itu yang pertama adalah standarisasi. Standar berarti distandarkan, semua akses yang disamakan, transparan. Usernya dapat membuat aplikasi, bisa menggunakan saluran biasa ataupun khusus, tarif disatukan, perpindahan antar sistem mudah, dan dukungan multiplexing. Atau dukungan multiplexing itu apa? Berarti satu jaringan itu bisa dibagi untuk beberapa pelanggan seperti itu. Selanjutnya, oke, sudah selesai ternyata teman-teman. Mungkin sebenarnya materi kali ini cukup lumayan panjang juga dan banyak istilah-istilah yang mungkin belum familiar di teman-teman semua. Karena sebenarnya untuk jaringan berbasis WAN ini sudah luas ya. Maksudnya membutuhkan pengelolaan jaringan yang lumayan rumit juga, kemudian perangkatnya juga rumit. Seperti itu. Tidak sesimpel mungkin yang teman-teman pelajari dulu mengenai jaringan LAN dan MAN. Kalau jaringan WAN ini karena sudah lebih maju, sudah lebih rumit seperti itu. Tapi semoga teman-teman bisa memahami materi pada kali ini. Selamat belajar. Silakan kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa diputar-putar lagi videonya, atau misalkan teman-teman rasa ada yang penting dan perlu dicatat, silakan dibuatkan untuk rangkuman. Setelah itu silakan kerjakan beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman, atau teman-teman bisa benar-benar nyimak atau enggak nih video kali ini pada link yang nanti saya sertakan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.